Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita selalu bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat senantiasa menikmati firman Tuhan dan merasakan kedahsyatan damai sejahteranya. Amin. Pertama-tama saya mau menyampaikan lagi kesaksian, yaitu rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana meskipun di tengah situasi yang sangat sulit saat ini akibat terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19, ya khususnya di negara kita, ya, namun tetap ada hal, ya bahkan banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk mendidik kita dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sebagaimana telah saya awali menyampaikan kesaksian pribadi saya beberapa hari yang lalu, bahwa sudah sejak lama ya saya menyimpan sebuah kerinduan untuk membagikan kesaksian pribadi saya, yaitu melalui Facebook maupun melalui YouTube yang belum pernah menjadi kenyataan. Tetapi dengan adanya aturan pemerintah untuk stay at home dan work from home sebagai bagian dari protokol kesehatan masyarakat akibat pandemi virus corona ini, maka bersyukur sekali saat ini saya punya kesempatan yang baik dan akhirnya dapat mewujudkan kerinduan untuk berbagi pengalaman rohani saya kepada semua teman-teman, keluarga, kerabat, sahabat, bahkan semua siapa saja yang rindu untuk memahami bagaimana cara untuk mengalami keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Saya ingin menyaksikan secara terbuka tentang bagaimana saya sungguh-sungguh menjadi percaya apa yang saya percayai tentang kebenaran firman Tuhan dan mengapa saya mempercayai hal itu dan apa manfaat dari apa yang saya percayai itu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sekali lagi kesaksian rohani pribadi saya ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini adalah video yang kedua dari kesaksian rohani yang telah dibagi dalam 3 tahap kehidupan yang saya jalani, yaitu yang pertama, kesaksian periode kehidupan saya sebelum saya diselamatkan, yang kedua, kesaksian periode kehidupan saya ketika saya diselamatkan, dan yang ketiga, kesaksian periode kehidupan saya sesudah saya diselamatkan, ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya-tanya dalam hatinya, ya, apa pentingnya membagi kesaksian rohani itu kepada orang-orang lain? Apakah harus? Bagaimana jika seseorang mengaku ya Kristen tapi tidak pernah bersaksi misalnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang bersifat penasaran seperti itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab, ya. Membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, ayat 9 maksud saya sampai ayatnya yang ke-13, ya. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 13, ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dengan terang firman Tuhan ini berkata bahwa tanda atau ciri yang bisa kita lihat dari seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami lahir baru atau yang telah memiliki jaminan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus, ialah bahwa ia pasti rindu membagikan kesaksiannya. Ya, kesaksian berupa apa?
tentu bukan kesaksian tentang hal-hal duniawi atau yang bersifat sementara ya. Karena OTP atau orang yang tidak percaya pun punya kesaksian, bahkan bisa lebih dari soal hal seperti itu. Karena itu berdasarkan firman Tuhan akhirnya kita bisa menilai apakah seseorang itu sudah mengalami keselamatan kekal atau belum. Bisa kita lihat dari kesaksian atau testimoni rohaninya yang berdasarkan firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, segera sesudah saya mengalami keselamatan kekal atau lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun 1993 yang lalu, saya langsung menyaksikan kepada teman-teman saya apa yang telah saya alami dalam Tuhan. Saya juga bersaksi kepada keluarga-keluarga saya tidak menyaksikan hal-hal yang lain ya, tetapi menyaksikan hal yang baru, yaitu yang telah saya ketahui dan imani dari firman Tuhan, khususnya tentang jaminan kepastian keselamatan masuk surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana-mana saya selalu mengakui dan menyatakan firman Tuhan yang telah memberi pengertian, dan akhirnya saya menjadi tahu bahwa kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata teman-teman atau siapa saja yang pernah mendengar kesaksian tentang keselamatan saya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu terbagi dua kelompok. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang pro mengatakan kesaksian saya itu bagus dan sangat membawa berkat, dan akhirnya mereka pun menjadi percaya kepada Injil dan menerima kebenaran Allah. Lalu yang kontra biasanya tidak mempedulikan firman Tuhan yang saya saksikan, dan jika mereka tidak mau percaya ya setelah mendengar kesaksian saya ya, ada juga yang langsung berkata, ya kalau begitu jika benar segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus dan sudah dijamin pasti masuk surga, ya lalu untuk apa lagi kita berbuat baik? Ya marilah kita bebas berbuat dosa, mencuri aja, membunuh ya, dan lain sebagainya. Toh kita tetap masuk surga ini, katanya dengan nada pesimis ya. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata-kata seperti itu, saya sebut itu ya merupakan ungkapan orang yang stres ya. Dan perlu ditolong segera, sebab komentar seperti itu membuktikan dia belum mengerti tentang kebenaran Allah ya. Karena bukan damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hatinya, yang dialaminya, tetapi malah roh penyangkalan yang muncul. Karena manalah mungkin ada orang yang telah percaya kepada kematian Yesus di atas kayu salib dan sudah mengalami keselamatan yang kekal, akhirnya menimbulkan niat dan merencanakan hal yang jahat dalam hatinya sebagai balasannya kepada Tuhan kita yang kita kenal sebagai Yang Maha Kasih. Jadi jawaban seperti itu bukanlah respon yang masuk akal ya atas berkat keselamatan kekal yang telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang benar ialah ya, setelah kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa seluruh dosa-dosa kita telah lunas dibayar oleh korban kematian Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah yang terbesar kepada kita umat manusia yang berdosa, maka sepatutnya lah kita mengucap syukur dalam segala hal dan bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Karena beban yang terberat dalam hidup kita, yaitu upah dosa ialah maut, telah selesai ditanggungkan kepada Yesus Kristus, dan sebagai gantinya ialah kita telah dimerdekakan dari segala kuasa dosa, dan sekarang nama kita yang percaya kepada Tuhan Yesus kita ini sudah menjadi warga sorga selama-lamanya. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat meneguhkan iman saya, tentunya meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian juga, dan selalu memotivasi untuk selalu bersukacita sejak saya menjadi orang yang percaya ya. Begitupun tentunya Bapak Ibu Saudara akan merasakan hal yang sama. Mari kita coba lagi buka Alkitab kita buka dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan ya. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara? Ini yang dikatakan. Jangan kamu senang atau bahagia, bangga apabila kamu merasa berkuasa atas roh-roh atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di dalam sorga. Haleluya. Puji Tuhan bagi Yesus, segala kemuliaan. Ia yang sangat baik hati, pemurah, dan
begitu mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, siapa orang di dunia ini yang tidak mau bersukacita? Tetapi timbul pertanyaan, sukacita yang bagaimana yang dunia ini miliki? Apakah sukacita abadi atau sukacita yang bisa hilang? Ya. Karena itu kalau kita sebagai orang Kristen berkata memiliki sukacita dalam Yesus, tentu sukacita kita itu bukanlah didasarkan pada hal-hal yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, saya sangat sukacita setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi di lain waktu, kemudian orang itu berkata lagi, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, maka keselamatan itu bisa hilang. Ya. Jadi, mana yang benar menurut firman Tuhan? Keselamatan ke sorga kita yang mengerjakan atau Yesus saja yang mengerjakan ketika ia mati di kayu salib? Faktanya adalah kita belum lahir saja Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan keselamatan kekal kita 2000 tahun yang lalu ya. Yang perlu kita kerjakan adalah keselamatan kita di dunia ini, bukan keselamatan kekal kita untuk masuk sorga. Contoh, seperti keselamatan kita dari ancaman virus corona atau COVID-19 ya. Ya, itu perlu kita kerjakan ya. Makanya kita mengikuti anjuran pemerintah melakukan physical distancing, pakai masker, ya, makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya supaya kita diselamatkan atau terhindar dari segala penyakit fisik dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak mengerjakan keselamatan untuk kita bisa masuk sorga, karena hanya Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna sebagaimana telah dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan firman Tuhan ya, Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Alkitab berkata, bersukacitalah karena namamu telah terdaftar atau telah tertulis di dalam sorga. Dan apa yang sudah tertulis di dalam sorga tentu itu tidak bisa dihapuskan lagi. Karena apa yang tertulis di sorga adalah kekal adanya. Dan lagi Allah tidak mau mengingkari janjinya. Ya. Karena itu saya pun tidak percaya Tuhan Yesus yang saya sembah adalah pribadi yang mau ingkar janji, tetapi yang saya sembah dan puji ialah pribadi Tuhan Yesus yang selalu setia pada janji firman-Nya dan yang selalu konsisten pada apa yang dikatakannya selalu benar. Sehingga dengan percaya kepada kebenaran yang demikian hebat itu, maka saya pun dan juga Bapak Ibu Saudara tentunya dapat yakin selalu hidup merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sekarang saya mau lanjutkan lagi sesudah saya diselamatkan, ya Bapak Ibu Saudara, di samping panggilan hati untuk selalu rindu dan tiada putus-putusnya ingin memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, saya juga terus rindu ingin memahami kebenaran-kebenaran Allah yang diajarkan di dalam seluruh Alkitab ya. Dan ini saya lakukan sebagai wujud rasa syukur hati saya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya satu kali untuk selama-lamanya. Karena saya sadar tugas seorang percaya atau orang kudus atau orang yang beriman yang sudah diselamatkan adalah harus diperlengkapi memperoleh pengetahuan kebenaran yang lebih dalam untuk suatu tugas penting pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus ya. Rupanya belakangan ini saya mengerti mengapa hati yang bersyukur ini muncul dengan sendirinya dari orang-orang yang telah mengalami keselamatan kekal adalah karena ternyata ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, yaitu Yesus mati menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, maka saat itu juga Allah ya langsung kita yang percaya dimeteraikan oleh Allah dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Maka kerinduan memahami kebenaran firman Tuhan itu pun akan terus tumbuh seiring kita rela menjalani pembentukan karakter rohani kita, yaitu masa pertumbuhan iman yang Tuhan wajibkan bagi kita, agar kita selalu dapat terus berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus di bawah pimpinan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga membaca dan mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab,
tentu dengan dibantu oleh guru-guru Alkitab yang mengajarkannya kepada saya, supaya terus membaca dan melihat sendiri apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kebenaran-kebenarannya adalah merupakan suatu keharusan yang dilakukan, yang saya lakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Sehingga tergenapi juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat, dikatakan 4 dan 5, ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, jadi supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kebenaran inilah yang harus terus menerus menggelora di dalam hati dan jiwa kita semua, tentunya sejak kita diselamatkan. Kita rindu banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus melalui hikmat Allah yang kita sampaikan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, sekali lagi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah salah satu surat perintah, ya Bapak Ibu, surat perintah kepada kita, setiap orang yang percaya. Inilah juga surat tugas atau surat keputusan, SK, semacam SK langsung dari Tuhan Yesus agar kita melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Ini adalah kewajiban kita, sebagaimana juga ditegaskan dalam apa yang tertulis, ya, firman Tuhan pada Roma pasal 1 ayatnya yang ke 16, khususnya bagian A, dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi sebab Injil adalah apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah, Bapak Ibu, ya. Namun dalam proses belajar Alkitab yang saya lakukan di bawah bimbingan guru-guru Alkitab yang mengajar saya, belakangan ini muncul pertanyaan-pertanyaan, bahkan rasa penasaran yang hebat dalam pikiran saya. Mengapa begitu banyak ayat-ayat Alkitab, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang sepertinya bertentangan satu sama lain? Dan faktanya, saudara, Bapak Ibu Saudara, setiap denominasi gereja, ya, bisa kita lihat memiliki pemahaman yang berbeda-beda satu sama lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga sering membingungkan. Kita bisa tahu juga bahwa ada puluhan ribu denominasi gereja di dunia ini dan tidak pernah bisa bersatu. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena masing-masing menafsirkan menurut pemahaman golongan atau kelompoknya sendiri, ya. Nah, beberapa contohnya mengapa begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sepertinya bertentangan satu sama lainnya. Saya, ya, seperti saya sebutkan, ya, saya akan sebutkan beberapa berikut ini, antara lain firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 ayat 4, dilarang makan daging yang masih ada darahnya, itu haram sifatnya, ya. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dikatakan yang sebaliknya, bahwa sekarang, ya, time present, segala yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram, ya. Kemudian dalam Keluaran pasal 35 ayat 2 dilarang bekerja pada hari Sabat, dan siapa yang bekerja pada hari Sabat harus dihukum mati. Tetapi dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa sekarang, ya, lagi time present, tidak ada hukuman lagi mengenai aturan hari Sabat. Nah, berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 12 sampai 15 dikatakan seseorang harus mengampuni orang lain supaya mendapat pengampunan dari Bapa di sorga. Tetapi dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 2 ayat 13 bahwa sekarang lagi time present, kita dituntut mengampuni orang lain karena faktanya kita dalam Yesus telah diampuni oleh Bapa di sorga.
Lagi selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan bahwa dengan bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus adalah supaya mendapat pengampunan dan karunia Roh Kudus. Tetapi sekarang, time present, dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa hanya karena penumpahan darah Yesuslah kita memperoleh pengampunan segala dosa dari Bapa di surga. Dan hanya karena iman atau melalui iman saja kepada kasih karunia Allah, kita diselamatkan ke surga dan memperoleh karunia Roh Kudus. Kemudian masih terkait dengan karunia Roh Kudus, dalam Lukas pasal 11 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan untuk memperoleh Roh Kudus adalah dengan cara meminta atau dengan menanti-nantikan, Tetapi sekarang time present dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 adalah dengan percaya kepada Injil keselamatan saja dan langsung dimeteraikan Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang berbeda-beda makna dan penerapannya. Sehingga jika tidak dipelajari sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab itu sendiri, yakni dengan membagi firman kebenaran itu dengan tepat, maka akan terjadi berbagai kekacauan dalam pemahaman kekristenan itu sendiri tentang iman yang benar. Namun rasa penasaran saya terhadap ayat-ayat Alkitab yang nampaknya bertentangan itu semakin hari semakin terjawab, Bapak Ibu Saudara. Seiring dengan proses pertumbuhan iman yang saya jalani dan yang saya hidupi melayani kasih karunia Allah, ternyata dalam hal membaca dan mempelajari Alkitab itu ada cara yang paling tepat dari Tuhan Allah sendiri yang Tuhan sediakan. Sehingga kita tidak lagi keliru dalam memahami segala rencana dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Saya teringat dulu sebelum saya mengalami lahir baru atau sebelum mengalami keselamatan kekal, guru-guru yang mengajar saya waktu itu mengatakan bahwa ketekunan berdoa adalah kunci memahami Alkitab dan berhasil dalam hidup ini. Sekilas nasihat ini ada benarnya, tetapi itu baru setengah benar, Bapak Ibu Saudara. Karena kesungguhan berdoa tanpa mengerti cara belajar Alkitab yang tepat akan mendorong perasaan atau emosi yang lebih kuat daripada akal sehat dalam berpikir tentang kebenaran Allah itu sendiri. Tetapi yang Tuhan ajarkan ialah sebetulnya kuat dalam doa dan kuat juga dalam membaca dan menyelidiki, mempelajari firman Tuhan, serta tentu rela menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah disingkapkan. Karena itu seiring dengan waktu menjalani kehidupan melayani kasih karunia Allah, akhirnya saya tiba pada pemahaman yang tentu saya yakin ini lebih bertanggung jawab, bahwa ternyata Alkitab itu sendiri mengajarkan bagaimana cara memahaminya dengan benar dan tepat. Hal ini dengan terang sekali diajarkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. 2 Timotius pasal 2 ayat ke-15 dikatakan begini, firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan-perkataan itu. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus membagi firman kebenaran dengan tepat. Memang dalam terjemahan Alkitab terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kalimat membagi firman kebenaran dengan tepat seperti itu tidak ada disebutkan. Namun dalam Alkitab versi King James jelas sekali dikatakan study to show thyself approved unto God, a workman that need not ashamed, rightly dividing the word of truth. Artinya belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi membagi firman kebenaran Allah itu dengan tepat. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari 66 kitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Dari Kejadian sampai Wahyu, yang seluruhnya adalah benar adanya, tidak mungkin keliru atau bertentangan satu sama lain. Karena itu berasal dari sumber yang sama. Karena setiap kata dalam Alkitab itu diilhamkan oleh pribadi Roh Kudus. Jadi tidak mungkin ada yang keliru atau yang kontradiksi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, ya, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa firman Tuhan itu pasti harmonis, sinkron satu sama lain dan menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, ketika saya mengetahui hal tersebut, ya, rasa penasaran saya untuk membaca dan mempelajari Alkitab semakin kuat. Rasa haus akan kebenaran yang dibukakan semakin meningkat terus dalam hati saya. Ya, bagaimana saya bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu disingkapkan penuh keindahan, menuntun hidup ke dalam damai sejahtera Tuhan. Maka setiap hari saya mencoba membanding-bandingkan bagian Alkitab, ya, yang satu dengan yang lainnya, sambil mencatat apa saja perbedaan kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, Musa, kepada Rasul Paulus, dan kepada bangsa Israel. Kemudian apa perbedaan antara program Allah bagi bangsa Israel dan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, selanjutnya apa perbedaan antara masa depan bangsa Israel dan masa depan gereja tubuh Kristus, ya? Apa perbedaan antara program Allah untuk sorga di atas dengan program kerajaan Allah di bumi? Bagaimana membedakan isi berita atau kabar baik Injil kasih karunia dan Injil kerajaan sorga, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang harus dibedakan sesuai dengan amanat cara belajar Alkitab dalam 2 Timotius 2 ayat 15, yaitu membagi firman kebenaran dengan tepat. Ternyata ketika kita menerapkan cara belajar Alkitab dengan sistem membagi firman kebenaran dengan tepat, maka hasilnya sangat luar biasa, membawa damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena kita melihat keharmonisan firman Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan bahwa pertentangan doktrin atau ajaran yang sudah membawa perpecahan dalam banyak denominasi kekristenan akan terjawab dan terselesaikan dengan baik apabila kita menggunakan metode belajar Alkitab seperti yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Bukan dengan metode yang diajarkan, ya, pendekatan yang diajarkan umumnya seperti hanya menggunakan pendekatan seperti filsafat, psikologi, atau tradisi dan lain-lain sebagainya yang jelas-jelas banyak terbukti bertentangan dengan Alkitab. Ya, ketika kita mempelajari Alkitab dengan cara belajar membagi firman kebenaran dengan tepat atau rightly dividing the word of truth, ya, RDWT, maka mata rohani kita akan terbuka bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang 100% tidak ada salah, harmonis, dan menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan seluruh umat manusia yang terindah dan penuh damai sejahtera. Kita ambil contoh, misalnya pertentangan di antara denominasi gereja-gereja tentang doktrin keselamatan. Pertanyaan yang sering diajukan seperti ini, apakah jalan untuk keselamatan masuk surga itu cukup dengan iman atau haruskah ditambah dengan perbuatan-perbuatan? Kebanyakan orang yang beragama Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan langsung menjawab harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, padahal Alkitab mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia hanya melalui iman, bukan hasil usaha kita dan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, Titus pasal 3 ayat 5 dan lain sebagainya, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka bisa berpikir demikian bahwa keselamatan ke surga itu harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu karena mereka membaca dan mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang lepas dari konteksnya. Contoh ayat-ayat firman Tuhan yang sebenarnya itu ditujukan kepada orang-orang Israel, ya, yang sedang hidup waktu itu di bawah kuasa hukum Taurat, atau firman yang berkaitan dengan masa sengsara di zaman antikristus yang akan datang, atau firman tentang nabi-nabi palsu dan lain sebagainya diterapkan, lantas mereka terapkan itu pada kehidupan manusia di zaman anugerah atau kasih karunia saat ini. Ya jelas keliru lah, ya, bertentangan. Misalnya
Dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dengan mengacu kepada ayat ini, mereka sering langsung menyimpulkan bahwa keselamatan ke sorga ternyata tidak cukup hanya dengan iman, tetapi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Apakah memang benar demikian? Padahal konteks ayat ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang selalu berusaha meniru-niru Tuhan Yesus dengan bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat memakai nama Yesus. Karena nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu zaman sekarang ini pun tidak akan menggunakan nama setan untuk menipu melalui ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Tapi mereka mencatut menggunakan nama Yesus. Jadi jelas sekali ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang yang mau menerima keselamatan kekal dalam Yesus dalam dispensasi kasih karunia saat ini. Tetapi nabi-nabi palsu kelak akan muncul di zaman pemerintahan antikristus dan mereka akan mengadakan banyak tanda mukjizat menjelang kedatangan Yesus kedua kali di bumi. Tetapi orang-orang pilihan dari bangsa Israel lah yang ternyata terbukti melakukan kehendak Bapa di sorga pada waktu itu, yaitu menjelang mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun di bumi akan memerintah bersama-sama Yesus Kristus, yaitu Raja di atas segala raja, sekali lagi di bumi. Juga Bapak Ibu Saudara, mereka sering mengutip ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang peringatan-peringatan keras sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang sedang hidup di bawah tuntunan dan tuntutan perintah hukum Taurat waktu itu. Kemudian mereka terapkan sekarang ini. Misalnya, Ulangan pasal 28 ayat 2 dan 15 mengatakan bahwa berkat dan kutuk akan diterima oleh umatnya, yaitu Israel, tergantung pada setia atau tidaknya mereka kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Sudah jelas sekali bahwa firman Tuhan ini ditujukan hanya kepada bangsa Israel waktu itu, bukan kepada kita gereja tubuh Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Gereja tubuh Kristus saat ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini bisa kita lihat dalam firman Tuhan mengenai hal ini disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kemudian kita lihat lagi di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan katakan begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bahwa kita saat ini sama sekali tidak hidup di bawah tuntunan hukum Taurat lagi, tetapi di bawah tuntunan pimpinan daripada kasih karunia Allah. Lagi pula, Ulangan pasal 28 tidak berbicara tentang cara keselamatan jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka, orang Israel, semua yang mendengarkan perkataan Tuhan melalui Musa waktu itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan jiwanya melalui iman mereka kepada firman Allah, yaitu dengan darah domba yang ditumpahkan ketika mereka di malam mau dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Jadi sejak mereka dikeluarkan Tuhan dari negeri perbudakan Mesir, jiwa mereka telah diselamatkan, sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Karena itu berkat dan kutuk yang disampaikan kepada orang Israel waktu itu adalah terkait dengan keselamatan kehidupan mereka sehari-hari secara lahiriah. Dalam masa perjalanan mereka menahan rasa haus, panas, terik matahari, dan hujan selama mereka mengadakan perjalanan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya mau menyimpulkan kesaksian rohani saya ini dengan mengatakan begini, bahwa menjadi orang yang telah memperoleh anugerah atau kasih karunia Allah melalui iman, yaitu jaminan kepastian keselamatan masuk surga, itu adalah merupakan bagian utama kehidupan yang terindah yang pernah kita alami sebelum kita meninggalkan dunia ini.
Mengapa hal itu yang terindah, Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa mengalami dan memiliki hal yang super penting tersebut, maka sia-sialah hidup kita. Kita akan binasa di lautan api yang kekal. Yesus pernah berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan jiwanya? Ya, Markus 8 ayat 36. Nah, karena itu marilah kita beritakan terus Injil keselamatan, dan marilah kita melayani Tuhan dengan lebih serius lagi. Dan jangan lupa, berilah waktu Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan sampai kita mencapai goal yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 ya. Ini goal kita. Firman Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Demikianlah kesaksian rohani saya kali ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya juga menantikan kesaksian rohani Bapak Ibu Saudara. Ya, dan sampai bertemu lagi pada pembahasan firman Tuhan yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Simamora. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.